diri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita komunitas musik Indonesia yang telah mengundang kami. Saya merupakan perwakilan dari Asosiasi Konsultan Hati yang ditugaskan oleh Bu Linda untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hak cipta yang kiranya diperlukan dipahami oleh musisi Indonesia supaya bisa memperjuangkan nasib dan kemerdekaan musisi Indonesia. Karena dulu sempat ada sejumlah produser termasuk kalau saya tidak salah seperti Mas Erwin Mutawa sempat komplain, terus Mas Iqbal Semangat juga sempat komplain, Mas Aditla juga sempat komplain. Kita ini produser itu pakai effort juga, nggak ujuk-ujuk, cuma ngeliatin penyanyinya, musisinya, terus tinggal manggut-manggut terus jadi album. Enggak, ada perjuangan juga dan itu harusnya dihargai. Makanya masuklah hak ekonomi produser fonogram. Sementara hak ekonomi lembaga penyiaran ini juga menjadi isu baru karena yang pertama kali menampilkan sebuah karya cipta itu punya hak eksklusif juga yang harus dilindungi. Gitu. Makanya kemarin juga sempat ada kasus tentang pertandingan bola eksklusif yang tahu-tahu diambil juga sama stasiun TV lain. Nah itu panjang itu urusannya. Karena yang punya hak untuk menampilkan secara langsung pertama kali itu stasiun A. Tapi ketika diambil oleh gambarnya itu diambil cuplikannya lalu ditayangkan di stasiun B, dia sudah melakukan pelanggaran hukum. Banyak ya ternyata ya hak cipta itu ya. Ya ini adalah salah satu contoh pencantuman hak moral yang berupa kata copyright, disebutkan nama penciptanya dan juga nama penyanyinya. Itu lebih saya teman-teman. Agak sedikit selfie ya Bu ya. Nah ini contoh pelanggaran hak moral integrity right. Pasti udah tahu ya semua ya. Jadi musik baru gitu ya. Nah ini udah terjadi, ini pelanggaran hak cipta yang luar biasa ini. Nah karenanya kita harus benar-benar paham bahwa kalau kita sebagai pencipta kita tentunya punya hak moral yang harus kita tegakkan juga gitu. Selain orang lain apresiasi, kita juga harus sadar kalau misalnya saya ingin lagu saya itu mencantumkan nama saya, kalau ternyata ketika diputar atau ditayangkan di stasiun manapun tidak dicantumkan namanya, saya harus punya effort untuk bertanya. Karena kalau enggak nanti ada pembiaran. Kan kalau pembiaran jadi pembenaran lama-lama ya. Nah, itu sebabnya kita punya tanggung jawab moral juga untuk melakukan tadi. Untuk memantau hak moral kita. Sementara untuk memanfaatkan hak ekonomi kita perlu memastikan dulu apakah kita pernah melakukan perjanjian lisensi atau perjanjian kerjasama apapun yang membuat hak cipta kita itu dialihkan kewenangannya ke pihak lain. Dalam konteks ini ada dua hal, tadi mechanical right atau hak menggandakan. Jadi jika Bapak Ibu teman-teman sekalian memberi kuasa penggunaan hak cipta pada penerbit misalnya dengan mendaftarkan diri sebagai anggota dan lagunya ke penerbit musik, nah maka penarikan keuntungan dari hak ekonomi lagu itu, lagu yang digandakan misalnya lagunya kalau sekarang kan ada format digital, sekarang ada juga lagi perusahaan format vinyl, ada yang mau tetap 90-an dengan bikin kaset misalnya. Nah itu semua adalah produk-produk karya kita yang digandakan. Nah kalau misalnya anak
indie ya dia urus semuanya sendiri ya. Tapi kalau yang sudah bersama dengan perusahaan rekaman itu harus detail, harus detail dan teliti. Kalau misalnya di kaset, berarti hak ekonomi saya kan sudah di ini ya, di perusahaan rekaman saya kuasakan. Dan di situ ada penerbit yang mengecek seberapa banyak kaset atau vinyl atau bentuk-bentuk dari karya cipta lainnya yang diperbanyak gitu, atau AGP berapa banyak di download dan lain sebagainya. Nah itu tugas yang ngecek itu biasanya kalau kita ke perusahaan rekaman, nanti perusahaan rekaman meminta kita untuk bekerja sama dengan penerbit untuk collecting royalti kita, royalti dalam konteks mechanical part. Nah kita harus ngerti itu kalau kita ngomong sama penerbit, nanti share saya berapa. Nah share-nya berapa tergantung Bapak Ibu musisi sekalian. Sekarang kita ke performing rights, hak mengumumkan. Ini yang lagi mulai ramai sejak di Undang-Undang 28 2014. Tadinya lembaga manajemen kolektif itu tidak diatur dalam Undang-Undang 19 2002, undang-undang sebelumnya. Tapi di undang-undang yang baru ini kita sudah lebih menata komponen-komponen industri musik ini, dan adalah amanah undang-undang bagi siapapun pencipta karya cipta yang ada di bidang musik itu untuk terafiliasi dengan lembaga manajemen kolektif jika ingin royalti atau hak ekonominya itu dikolek, diambil. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk datang ke stasiun TV, Net, kamu masang lagu saya minta ini berdasarkan hitungan saya udah ngeliatin matangin TV, kamu udah 50 kali muterin lagu, nih saya minta ini invoice-nya. Itu nggak boleh lagi. Kita harus terafiliasi dulu dengan lembaga manajemen kolektif yang merupakan lembaga sah oleh negara yang punya tugas untuk mengkolek atau mengambil keuntungan ekonomi dari setiap lagu yang dipakai oleh pihak lain atau user. Yang dipakai user itu harus dikoleknya oleh LMK. Baru LMK yang akan mendistribusikannya kembali ke pencipta-pencipta yang merupakan member dari LMK itu. Jadi kalau kita nggak terdaftar di LMK manapun, ya wes, lagunya, royaltinya ya dinikmati sama orang-orang. Kita jadi mungkin ya beramal soleh ya kalau begitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, kali-kali ada yang udahlah biarin aja gitu. Tapi di situ sebenarnya ada hak ekonomi dari kita sebagai artis. Nah, ini yang sekarang sedang mulai digalakkan oleh LMK seperti WAMI, YKCI, RE dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya lebih jelas. Oh ternyata industri musik Indonesia tuh banyak loh penghasilannya loh. Dari lembaga karaoke ternyata sekian rupiah. Dari TV broadcast sekian rupiah. Dari setiap hotel sekian rupiah. Kan selama ini kan memang ada penghasilan industri musik Indonesia buat pajak dan pemasaran juga. Katanya cuma kurang dari 1%. Karena belum ada yang kolek beneran. Coba kalau dikolek beneran, itu lebih pasti dari 1%. Menjelaskan bahwa kalau nggak terafiliasi ke LMK kita nggak bisa ambil royalti kita kan. Jadi ya kalau sekarang sudah terafiliasi ke KPI, coba dilakukan pendekatan. Kalau masih ngeyel atau nggak bisa juga mendapatkan penjelasan yang signifikan, ya nggak ada salahnya cabut kuasa. Orang yang punya hak kok. Kan misalnya kita nitip kita jualan kue, titip di toko A. Ini gimana toko A? Katanya barangnya habis kok, setorannya segini melulu gitu. Lama-lama kita ya udah saya
berhenti ya konsiniasi sama kamu, saya mau yang lain. Ya nggak apa-apa, orang hak kita, masa dia yang marah? Kan gitu. Nah cuman memang cara-caranya itu bisa ditempuh macam-macam. Kadang-kadang ada juga orang yang bilang, "Bapak, saya somasi." Oh nggak ngobrol, kan biasanya gitu ya, orang Indonesia kecenderungan, "Ini kok kenapa nggak kekeluargaan dulu, dia nggak nelpon, nggak apa, tahu saya dikasih surat somasi," katanya. Ya mungkin karena ininya pindah-pindah gitu kan, kantornya pindah-pindah, saya bingung mau ngomong sama siapa gitu. Tapi enggak lah, sekarang kan zamannya teknologi informasi udah gampang, ya cari aja dulu ininya, Instagramnya ya kan, apa colek lewat DM gitu. Kalau misalnya nggak bisa telepon gitu kan, yang penting kita mencoba mengupayakan komunikasi. Kalaupun nggak direspon, itu kita catat sebagai salah satu upaya kita. Gitu. Nah itu sih sebenarnya peran dari konsultan HAKI, dan kebanyakan dari teman-teman konsultan HAKI juga sudah mulai ada yang meng-highlight diri sebagai entertainment lawyer dan music lawyer gitu. Jadi kita ini juga sudah mulai berbenah juga supaya ya teman-teman dari industri kreatif juga punya support dari aspek legal gitu. Jadi kalau nanti memang perlu support, nggak apa-apa Mas Eko, nanti kita lanjutkan aja di sesi berikutnya. Berarti next time ada acaranya jauh mengundang narasumber yang berbeda juga gitu ya? Iya betul sekali, supaya lebih memperkaya PR buat Mas Tato ya, narasumber. Oke ya, tadi artinya dari pihak ahli waris juga masih aktif gitu ya, menanyakan itu ya? Iya betul. Soalnya kalau kita pasrah aja, lihat ya laporan royalti nggak jelas, kalau cuma dapat amount sekian, ini datang dari mana? Nah itu hak kita kok. Kan kita ngasih kuasa ke mereka. Ya kita punya hak juga untuk nanya ini dari mana asalnya, laporannya di mana. Kalau nggak bisa ngasih laporan, ya saya kurang puas nih dengan kinerja Anda. Kalau kayak gitu caranya, coba aja cabut satu lagu aja, nggak di situ lagi, pindahin ke yang lain, terus komparasi. Tidak ada salahnya, punya banyak kan katalog lagu. Itu salah satu opsi. Oke, kembali ke pertanyaan Mas Agusta tadi. Jadi kalau kita mungkin membawakan lagu dari lagu-lagu Ebit misalnya. Oh iya, sorry, tambahannya. Lebih mudah gitu, karena ahli warisnya hanya satu. Ini kan membawakan lagu-lagu plus, ini ahli warisnya banyak. 5 ya, Iya. ada 5. Jadi kepada siapa sih sebenarnya kalau memang Balik lagi ke LMK. aturannya, apakah ada undang-undangnya, atau ada apa, berapa persennya, apa nih? Kalau persentasenya itu yang ngatur LMKN. Jadi LMKN itu regulatornya LMK. LMKN itu untuk yang hak cipta kan ada Mas Adikla, ada James F. Sunda, terus ada Kang Sambimbo. Jadi mereka itu yang punya tugas untuk bikin statutanya LMK. Jadi LMK itu aturan istilahnya aturan mainnya tuh mesti begini, untuk royalti untuk karaoke hitungannya sekian. Itu bisa diakses di lmkn.go.id kalau saya tidak salah. Ini milik pemerintah atau LMKN ini? LMKN itu pemerintah. Milik Jadi pemerintah, ya? itu amanah undang-undang. Ya. Jadi jadi LMKN itu memang lembaga yang ditunjuk dari undang-undang hak cipta untuk membuat regulasi terhadap LMK yang ada nantinya di Indonesia. Gitu. Cuma kitanya harus masuknya ke LMK. Jadi ini LMKN ini cuma jadi kayak board untuk membuat regulation. LMK-nya itu yang executing. Ya. Ya, gitu. Jadi kalau mau tahu ini hitungannya gimana, seingat saya ada kok. Penarikan royalti itu open kok mereka. Gitu ya? Coba aja diakses www.lmkn.go.id. Coba deh. Dicatat masuk LMKN. Nah, tapi memang kalau misalnya kita mau bawain lagu orang nih yang bukan ciptaan kita, itu sebenarnya kewajibannya si penyelenggara acara, organizer atau untuk lapor ke si pemilik katalog atau yang menjadi perwakilan pemilik katalog di LMK misalnya. Misalnya mau pakai lagu Mus, bilang lagu yang mana nih? Oh lagunya Omuri. Nanya Riko, Mas Riko, ini lagunya didaftarinnya di LMK mana? Oh di KCI. Oke, saya kirim surat ke KCI. Pada tanggal sekian saya akan membawakan lagu dari Omuri. Acaranya itu pakai tiket, ya. Jadi nanti penyelenggaranya organizer A. Nah nanti dari organizer A akan
korespondensi langsung ke KCI. Nah, jadi nanti ada hitungannya juga itu. Itu kalau nggak salah juga dimention kok di lmkn.go.id perhitungan. Bisa diakses semua orang ya? Iya, seharusnya sih bisa ya. Coba aja Kak, waktu itu soalnya saya sempat buka pada saat mereka present tentang LMKN hitungannya itu ada, dan itu berlaku baku ke seluruh LMK. Jadi nggak ada tuh yang harganya ketinggian, harganya kerendahan, nggak ada. Saya itu istilahnya kayak rate aja, kayak rate pulsa, kayak rate standar gitu. Ada hitungan. Termasuk yang berhak menerimanya ya? Yang berhak menerima ahli warisnya maksudnya? Kalau yang berhak menerima itu urusan dari LMK ke ahli waris. Oh gitu. LMK ke ahli waris ya? Iya, jadi LMK itu sebagai bridging antara pengguna kamu ke pemilik kamu. Sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Batu jalanan, hati tergetar menapah kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Izinkanlah kecintaanmu bukan hanya ada di dalam taman. Esok pagi kau buka jendela dan kau dapati seikat kembang merah. Aku mulai bosan berjumpa dengan bayang-bayang. Bantulah aku dengan diri menyambut pagi membuat sepi. Sama-sama ya. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan, dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini
bukan jadi mimpi di atas mimpi.